Ia datang dengan pakaian lusuh, hanya ingin bekerja demi makan hari ini. Namun, hinaan yang ia terima hari itu justru menjadi awal dari takdir yang membalas jauh lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Sebelum cerita ini dimulai, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komentar. Karena satu dukungan kecil dari kalian bisa membuat kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hadir. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tetapi cermin kehidupan. Tentang harga diri, ketulusan, dan takdir yang tak pernah salah alamat. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, ketika seorang pria berdiri ragu di depan gedung bertingkat 5 berlapis kaca hitam. Bajunya kusam, sepatu kanvasnya robek di bagian ujung, dan tas lempang tipis menggantung di bahunya. Namanya Raka, pria sederhana yang hidupnya sudah lama akrab dengan penolakan. Perutnya melilit sejak subuh. Ia belum makan sejak kemarin sore. Namun hari ini berbeda. Di tangannya tergenggam secari kertas lowongan kerja. Dibutuhkan tenaga gudang. Pendidikan tidak diutamakan. Yang penting mau bekerja keras. Itu aku, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Raka melangkah masuk ke lobi gedung. Pendingin ruangan langsung menyambut, membuat tubuh kurusnya menggigil. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangannya sendiri. Bayangan seorang pria yang bahkan tak yakin pantas berdiri di tempat semewah ini. Belum sempat ia bertanya ke resepsionis, suara tawa terdengar dari arah kanan. 3 pria berpakaian rapi, kemeja licin, sepatu mengkilap, memandangnya dari ujung kepala sampai kaki. "Mas, ini gedung kantor, bukan terminal," ujar salah satu dari mereka sambil menahan senyum mengejek. Raka menyenyum kaku. "Maaf Pak, saya mau melamar kerja. Katanya ada lowongan tenaga gudang." Resepsionis wanita di meja depan ikut meliriknya. Alisnya sedikit terangkat, tatapannya penuh penilaian. Ia mengambil formulir, lalu berhenti sejenak. "Mas punya ijazah?" "SMA, Bu." Tapi, belum sempat selesai, salah satu pria tadi tertawa keras. "SMA? Lihat tampangnya. Tenaga gudang. Jangan-jangan cuma numpang adem." Beberapa orang lain ikut melirik. Raka merasa wajahnya panas. Namun ia menelan ludah dan tetap berdiri tegak. "Saya bisa kerja keras, Pak. Apa saja?" katanya lirih. Penuh harap. Seorang pria berjas abu-abu melangkah mendekat. Wajahnya dingin, matanya tajam. "Kami tidak butuh orang seperti kamu di sini. Pergi sebelum mengotori suasana kantor." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Raka menunduk, tangannya gemetar. Tapi ia tetap membungkuk sopan. "Terima kasih atas waktunya," ucapnya pelan. Saat ia berbalik, terdengar lagi suara tawa. "Orang miskin memang tahu diri," celetuk seseorang. Langkah Raka keluar gedung terasa berat. Di luar, panas matahari menyengat. Ia duduk di trotoar menatap gedung itu lama. Dadanya sesak, bukan hanya karena lapar, tapi karena harga diri yang diinjak tanpa ampun. Namun tak ada yang tahu bahwa hari itu bukanlah akhir bagi Raka, melainkan awal dari takdir yang diam-diam mulai bergerak. Dan mereka yang tertawa hari ini akan menjadi orang pertama yang berlutut pada hari pembalasan nanti. Raka berjalan tanpa arah menyusuri trotoar kota. Langkahnya gontai, matanya kosong. Suara tawa dari gedung tadi masih terngiang di kepalanya, seolah tak mau pergi. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan harga diri yang berserakan. Perutnya kembali berontak. Rasa perih itu kini berubah menjadi nyeri menusuk. Seperti ada tangan kasar yang meremas dari dalam. Ia berhenti di depan warung makan sederhana. Aroma nasi hangat dan gorengan menyelinap ke hidungnya, membuat air liurnya menumpuk. Ia merogoh saku celana. Kosong. Tasnya dibuka. Hanya ada sebotol air mineral setengah dan secari kertas lamaran yang kini tampak kotor dan lecek. Raka berdiri cukup lama di depan warung itu. Matanya menatap seorang anak kecil yang sedang makan dengan lahap. Tangannya gemetar. Ia hampir melangkah masuk, tapi ragu. Akhirnya ia memberanikan diri.
Bu, suaranya serak. Kalau saya bantu cuci piring, boleh makan 1 porsi? Pemilik warung, seorang wanita parubaya menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Wajahnya berubah sinis. Mas, ini warung, bukan panti sosial. Jawabnya ketus. Pergi sana, jangan bikin pelanggan gak nyaman. Seorang pria di bangku sudut ikut menyela sambil tertawa kecil. Lihat tampangnya aja udah bikin selera makan hilang. Tawa kembali pecah. Raka mundur pelan, menunduk, dan pergi tanpa sepatah kata. Kali ini dadanya benar-benar sesak. Tenggorokannya terasa terbakar. Bukan karena haus, tapi karena menahan tangis. Ia berjalan lagi. Panas siang membakar kulitnya. Kepalanya mulai pusing. Dunia terasa berputar. Namun ia memaksa diri tetap berdiri. Di persimpangan jalan, sebuah mobil mewah berhenti mendadak. Dari dalam keluar seorang pria muda berjas mahal. Woi, kamu buta ya? Jalan tuh pakai mata. Raka tersentak. Ia hampir tertabrak. Tubuhnya refleks membungkuk. Maaf pak. Pria itu melirik jijik. Orang kayak kamu nih yang bikin kota kelihatan kumuh. Mobil itu pergi begitu saja, meninggalkan asap dan debu. Raka berdiri terpaku. Tangannya mengepal, bibirnya bergetar. Tapi lagi-lagi ia memilih diam. Sore menjelang. Langit mulai memerah. Raka akhirnya duduk di bawah jembatan layang. Tempat itu sudah akrab baginya. Ia berbagi ruang dengan suara kendaraan dan bau aspal panas. Ia meneguk sisa air mineral. Itu pun hampir habis. Maaf pak, maaf bu. Gumamnya pelan. Seolah semua hinaan hari ini diputar ulang dalam kepalanya. Matanya basah. Untuk pertama kalinya hari itu air mata jatuh. Apa salahku sampai diperlakukan begini? Apa miskin itu dosa? Tangisnya pecah tanpa suara. Bahunya bergetar. Tak ada yang peduli. Tak ada yang menoleh. Di kota sebesar ini Raka hanyalah bayangan. Tak terlihat, tak dianggap. Malam turun perlahan. Lampu-lampu kota menyala. Tapi tak satu pun menerangi hidupnya. Saat itulah seorang lelaki tua mendekat. Pakaiannya sederhana, tapi bersih. Wajahnya penuh keriput. Matanya teduh. Kamu lapar? Tanyanya lembut. Raka terkejut. Ia refleks mengusap wajahnya. Iya pak, tapi nggak apa-apa. Lelaki tua itu menyembul tipis, lalu menyodorkan sebungkus nasi. Ambil, makan. Raka menatap bungkusan itu lama. Tangannya gemetar saat menerimanya. Terima kasih pak, terima kasih banyak. Ia membuka bungkusan itu dan makan perlahan, seolah makanan itu menghilang. Ia berpikir pula tak tertahan, ingin mengenang peristiwa yang dialaminya. Tak terbayang hari yang dilaluinya begitu sulit. Ia baru sadar bahwa hidup di kota besar tidak semudah yang dibayangkan. Banyak orang jahat yang siap menjatuhkannya setiap saat. Itulah pengalaman yang tak pernah terlupakan dalam hidup Raka. Ia melihat langit yang terang di malam hari itu. Dunia pun terasa indah seketika. Satu bantuan saja sudah membuat hidup Raka berarti. Tidak ada satupun orang jahat yang berani menyakitinya. Karena alam semesta mendukung langkah hidup Raka. Ia mengingat dengan baik perkataan orang tua itu. Hidup tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh perjuangan dan doa yang tidak henti-henti. Ia mengajarkan Raka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia belajar dari pengalaman itu. Jika hidupnya tidak semudah itu, maka ia harus mencoba untuk terus berjuang. Ia mencoba untuk terus berdoa. Jika hari ini hanya satu orang baik yang tersenyum padanya, maka ia akan mencari 1000 kebaikan di hari esok. Malam semakin larut. Di bawah jembatan layang itu, suara kendaraan seperti ombak tak berujung. Lampu-lampu kota berkelip, tapi tak satu pun benar-benar menyentuh wajah Raka. Ia duduk bersila, menatap sisa nasi di bungkus plastik. Sudah habis.
Perutnya hangat untuk pertama kalinya hari itu, namun hatinya masih dingin. Lelaki tua di sampingnya berdiri perlahan. Gerakannya pelan, tapi mantap. "Namamu siapa?" tanyanya. "Raka, Pak." "Nama yang bagus," gumam lelaki tua itu. "Aku Pak Dharma." Raka mengangguk hormat. Ia merasa canggung, terbiasa diusir, dimaki, dipandang rendah. Kebaikan seperti ini terasa asing, bahkan menakutkan. Pak Dharma memandang Raka lama. "Kamu tidur di sini?" Raka menghela nafas. "Iya, Pak, sudah beberapa bulan." Tak ada iba berlebihan di wajah Pak Dharma, hanya ketenangan. "Kalau ikut aku, kamu mau?" katanya tiba-tiba. Raka terkejut. "Ikut kemana, Pak?" "Ke tempat yang aman. Gak mewah, tapi ada atap." Raka ragu. Pengalaman mengajarinya untuk curiga. Namun matanya menatap Pak Dharma. Tatapan yang tak menghakimi. Ia mengangguk pelan. Mereka berjalan menyusuri gang sempit, jauh dari hiruk-pikuk. Rumah Pak Dharma kecil, dindingnya kusam tapi bersih. Di teras ada sepasang sandal tua tersusun rapi. "Masuk," kata Pak Dharma. Di dalam, hanya ada meja kayu, kursi, dan kasur tipis. Namun bagi Raka itu terasa seperti istana. Ia menunduk, menahan haru. "Kamu bisa mandi," kata Pak Dharma sambil menyerahkan handuk. "Besok kita bicara." Air dingin menyentuh kulitnya. Raka memejamkan mata. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang memberikan tempat tanpa syarat. Pagi datang dengan cahaya pucat. Raka bangun lebih awal. Ia menyapu lantai tanpa diminta, merapikan rumah kecil itu. Pak Dharma memperhatikannya dari ambang pintu. "Kamu rajin," kata Pak Dharma. "Kalau nggak kerja, saya nggak tenang, Pak," jawab Raka jujur. Pak Dharma tersenyum tipis. "Aku ada tawaran." Raka menegakkan badan. "Aku punya gudang kecil di pinggir kota. Isinya barang lama, arsip, mesin tua. Aku butuh orang buat beresin. Upahnya nggak besar. Berapapun saya terima, Pak, asal kerja." Gudang itu berdebu, pengap, dan berantakan. Tumpukan kardus menjulang. Mesin berkarat berjajar. Raka tak mengeluh. Ia bekerja sejak pagi hingga sore. Keringat mengucur, punggung pegal. Tangannya lecet, namun wajahnya hidup. Hari berganti hari. Raka bekerja tanpa banyak bicara. Pak Dharma kadang datang membawa air, kadang hanya mengamati. Sesekali tatapannya tampak memikirkan sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, ketika Raka mengangkat mesin tua, kakinya terpeleset. Tubuhnya terhempas. Nyeri menjalar tajam. Ia mengeringis, mencoba bangkit. "Berhenti," kata Pak Dharma tegas. "Istirahat." "Maaf, Pak, saya bisa lanjut," jawab Raka menahan sakit. Pak Dharma menatapnya lama. "Kenapa kamu maksa?" Raka terdiam, lalu berkata pelan. "Karena kalau saya berhenti, saya takut kembali jadi nggak ada." Kalimat itu seperti menampar udara. Pak Dharma menarik nafas dalam. "Kamu bukan nggak ada, kamu cuma belum dilihat." Malam itu Pak Dharma mengajak Raka makan di warung kecil. Sederhana, hangat. Di tengah makan, Pak Dharma berkata, "Besok ikut aku ke kota?" Raka mengangguk. Keesokan harinya, mereka berdiri di depan gedung yang sama. Gedung tempat Raka dihina. Jantung Raka berdegup kencang. Kenangan pahit menyerbu. "Kita ngapain di sini, Pak?" bisiknya. Pak Dharma menatap gedung itu. "Belajar." Mereka masuk. Resepsionis yang sama melirik cepat. Tatapannya berubah heran saat melihat Pak Dharma. "Selamat pagi, Pak," ucapnya sopan. Raka kaku. Ia berdiri di belakang, menunduk. Seorang pria berjas abu-abu yang dulu mengusir Raka datang tergesa. Wajahnya berubah. "Pak Dharma, maaf, saya nggak tahu Bapak akan datang." Raka menahan nafas. Pak Dharma hanya mengangguk singkat. "Aku lihat-lihat saja." Mereka berjalan melewati lobi.
Orang-orang memberi jalan. Raka merasa dunia terbalik. Di tempat yang sama, dengan wajah yang sama, perlakuan berubah. Total. Saat keluar, Pak Dharma berhenti, menoleh ke Raka. "Kamu lihat." Raka mengangguk. Tenggorokannya tercekak. "Bukan kamu yang berubah. Yang berubah cuma cara orang memandang." Kata-kata itu menghunjam. Raka menggenggam tangan. Namun ia belum tahu bahwa kunjungan itu bukan kebetulan, dan bahwa Pak Dharma sedang menyiapkan ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan apakah Raka layak menerima pembalasan yang akan mengguncangkan mereka semua. Sejak kunjungan ke gedung itu, Raka tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah yang dulu menertawakannya muncul bergantian. Tertawa, meremehkan, lalu tiba-tiba berubah sopan saat Pak Dharma datang. Dunia terasa busuk, palsu, kejam. Pagi itu, Pak Dharma memanggilnya ke ruang tamu kecil. Di meja kayu ada map coklat tebal. Raka berdiri canggung di hadapannya. "Duduk," kata Pak Dharma singkat. Raka duduk. Tangannya diletakkan rapi di paha, seperti anak sekolah menunggu dimarahi. "Kamu tahu kenapa aku menolongmu?" tanya Pak Dharma tanpa menatap. Raka menggeleng. "Nggak tahu, Pak. Saya cuma bersyukur." Pak Dharma membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen dan foto. Raka tak bisa melihat jelas, tapi instingnya berkata, ini penting. "Aku ingin menguji satu hal," kata Pak Dharma pelan namun tegas. "Bukan tenaga, bukan kepintaran, tapi hati." Raka menelan ludah. "Ada satu perusahaan yang sedang butuh karyawan sementara," lanjut Pak Dharma. "Kamu akan masuk ke sana, dengan nama dan latar belakangmu apa adanya." Raka terdiam. "Perusahaan yang kemarin, Pak." Pak Dharma menutup map itu perlahan. "Iya." Jantung Raka seakan jatuh ke perut. "Pak, mereka sudah jelas-jelas menghina saya." "Aku tahu. Itu sebabnya kamu harus ke sana." Raka ingin menolak. Trauma itu masih basah. Luka itu belum kering. "Tapi kalau mereka mengusir saya lagi?" "Kamu boleh pergi," potong Pak Dharma. "Tapi kalau kamu bertahan, apapun yang terjadi, takdirmu akan berubah." Kalimat itu menggantung di udara. Siang itu Raka berdiri lagi di depan gedung kaca itu. Tangannya berkeringat, nafasnya pendek. Ia masuk. Resepsionis yang sama menatapnya. Alisnya terangkat. "Kamu lagi?" katanya sinis. "Belum kapok." Raka menunduk. "Saya dapat panggilan kerja, Bu. Sementara." Resepsionis memeriksa komputer. Wajahnya berubah heran. "Oh, iya. Gudang. Lantai belakang." Tanpa maaf, tanpa senyum. Di gudang Raka langsung dihujani kerja kasar. Kardus berat, debu tebal. Tidak ada pelindung tangan. Tidak ada arahan jelas. "Cepetan," bentak supervisor. "Kamu dibayar bukan buat mikir." Siang belum habis. Telapak tangan Raka melepuh. Bajunya basah oleh keringat. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Saat istirahat, beberapa karyawan duduk makan bersama. Raka berdiri di sudut. Itu yang kemarin ditolak kan?" bisik seseorang. "Iya, kok bisa masuk? Pasti orang dalam. Atau kasihan." Tawa kecil terdengar. Raka pura-pura tak dengar. Ia makan bekalnya sendirian. Nasi putih dan telur. Sore hari sebuah kesalahan terjadi. Salah satu mesin tua yang dipindahkan Raka terjatuh dan rusak. "Siapa yang suruh kamu pegang itu?" teriak supervisor. Raka gemetar. Maaf Pak, saya..." "Maaf?" Supervisor menunjuk wajahnya. "Kamu pikir maaf bisa gantiin kerugian?" Semua mata tertuju padanya. "Kamu keluar, sekarang." Raka berdiri terpaku. Dunia terasa runtuh. Lagi. Ia menunduk, mengambil tasnya dan berjalan keluar, diiringi tatapan puas beberapa orang. Di luar gedung itu hujan turun tiba-tiba. Raka berdiri di bawah kanopi kecil. Tubuhnya basah, tangannya gemetar. Ia teringat Pak Dharma. Bertahan, apapun yang terjadi. Namun kali ini, terlalu berat. Ia duduk di anak tangga. Kepalanya tertunduk. Air hujan bercampur air mata. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Pintu terbuka. Pak Dharma turun. "Kamu mau menyerah?" tanyanya pelan.
Raka menatapnya. Matanya merah. "Saya capek, Pak. Saya capek diinjak." Pak Dharma mengangguk pelan. Itu jawaban yang jujur. Ia mengeluarkan ponsel, menekan satu nomor. "Mulai sekarang," katanya singkat, "jalankan rencana." Telepon ditutup. Pak Dharma menatap gedung itu lama. "Kamu lulus," katanya akhirnya. Raka bingung. "Lulus apa, Pak?" Pak Dharma menoleh. Untuk pertama kalinya, senyum kecil muncul. Bukan senyum hangat, tapi senyum penuh makna. "Ujian," jawabnya. Dan sekarang, saatnya mereka diuji. Di lantai atas gedung itu, rapat darurat mendadak digelar. Wajah-wajah tegang, telepon berdering tanpa henti. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pria miskin yang mereka usir barusan adalah kunci dari kehancuran mereka sendiri. Hujan belum berhenti ketika Pak Dharma mengajak Raka masuk ke mobil hitam itu. Interiornya sunyi, wangi kulit dan kayu mengisi udara. Raka duduk kaku, bajunya basah, tangannya masih gemetar. Mobil melaju tanpa suara, seolah kota memberi jalan. "Pak, rencana apa?" tanya Raka pelan. Pak Dharma menatap ke depan. "Rencana agar keadilan tidak sekadar jadi kata." Di lantai 20 gedung kaca itu, ruang rapat mendadak penuh. Para manajer berkumpul dengan wajah tegang. Supervisor gudang yang mengusir Raka duduk di ujung meja. Keringat menetes di pelipis. "Telepon dari mana?" tanya direktur operasional. "Dari holding, Pak," jawab sekretaris dengan suara bergetar. "Audit mendadak, malam ini." Ruangan membeku. "Tidak mungkin," gumam seseorang. "Semua laporan kita rapi." Pintu terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk, diikuti 2 staf. Ia meletakkan map tebal di meja. "Atas nama Dewan Pemegang Saham, kami mengambil alih sementara." Nama itu disebutkan. Pak Dharma Santosa. Semua wajah memucat. Itu ketua dewan," bisik seseorang hampir tak terdengar. Di dalam mobil, Pak Dharma menerima panggilan. "Sudah jalan?" "Sudah, Pak. Semua sesuai perintah." Pak Dharma mematikan telepon. Ia menoleh ke Raka. "Dulu aku membangun perusahaan ini dari gudang sempit. Aku tinggalkan sebentar dan mereka lupa caranya menghargai manusia." Raka tercekat. "Bapak, pemilik perusahaan itu?" "Sebagian," jawab Pak Dharma singkat. "Cukup untuk mengubah arah." Mobil berhenti di depan gedung. Kali ini, pintu terbuka untuk mereka. Satpam berdiri tegap, membungkuk hormat. Raka melangkah masuk. Dadanya berdebar. Tempat ini masih sama. Marmer mengkilap, lampu kristal, tapi udara berbeda. Tegang, sunyi. Di ruang rapat, Pak Dharma masuk tanpa suara. Semua berdiri refleks. "Duduk," katanya. Matanya menyapu ruangan. Berhenti pada supervisor gudang. Tatapan itu dingin. "Ada laporan," kata Pak Dharma sambil membuka map. Seorang pelamar dihina, dikerjakan tanpa perlindungan, lalu diusir tanpa prosedur. Supervisor menelan ludah. "Itu hanya pekerja sementara, Pak." Pak Dharma menoleh perlahan. Namanya Raka. Semua mata beralih ke pintu. Raka berdiri di sana, masih dengan pakaian basah, tangan penuh luka. "Kenal?" tanya Pak Dharma. Tak ada yang jawab. "Aku ingin dengar dari mulutmu," kata Pak Dharma pada supervisor. "Kenapa kamu mengusirnya?" Supervisor berdiri gemetar. "Dia ceroboh, Pak." Raka menunduk. Tangannya mengepal. Pak Dharma menutup map. Suaranya rendah, menghantam. Yang ceroboh adalah sistem yang membiarkan hinaan jadi budaya. Ia menoleh ke direktur operasional. "Mulai hari ini kamu nonaktif." Kursi berderit. Wajah-wajah panik. "Dan kamu?" Pak Dharma menatap supervisor. "Dipecat, tanpa pesangon." Ruangan sunyi. Nafas tertahan. Raka berdiri kaku, campur aduk, lega, takut, bingung. Pak Dharma berdiri. Belum selesai. Ia menoleh ke Raka. "Kamu mau apa?" Raka terkejut. Saya cuma mau kerja, Pak." Pak Dharma mengangguk. "Mulai besok, kamu kerja, bukan di gudang." Semua mata membelalak. Dia akan ikut program manajemen lapangan, gaji layak, pelatihan penuh. Raka menatap lantai, air mata jatuh. "Terima kasih, Pak."
Pak Dharma menepuk bahunya. Ingat satu hal, katanya pelan. Keadilan bukan membalas hinaan dengan hinaan, tapi memastikan itu tak terulang. Di sudut ruangan, beberapa orang menunduk, bukan karena hormat, tapi karena takut. Namun mereka belum tahu bahwa pembersihan baru dimulai, dan akan ada harga yang jauh lebih mahal untuk dibayar. Kabar pemecatan dan audit menyebar lebih cepat dari gosip. Dalam hitungan jam, gedung itu berubah wajah. Senyum palsu berganti tatapan waspada. Orang-orang berjalan lebih pelan, berbicara lebih lirih. Tak ada lagi tawa meremehkan, yang ada hanya ketakutan. Raka duduk di ruang pelatihan, mengenakan kemeja pinjaman. Tangannya masih berbalut perban tipis. Di layar depan, presentasi berjalan. Ia berusaha fokus, tapi pikirannya berisik. Ia sadar satu hal, ia tidak lagi tak terlihat, dan itu berbahaya. Seorang pria berkacamata masuk, memperkenalkan diri sebagai mentor. Kita mulai dari dasar, katanya. Raka mencatat dengan sungguh-sungguh. Ia belajar seperti hidupnya bergantung pada itu, karena memang begitu. Namun, di lantai lain, sebuah rapat kecil digelar diam-diam. Mereka yang tersisa, yang dulu tertawa, kini berkumpul dengan wajah tegang. "Anak itu berbahaya," kata salah satu manajer. "Bukan dia," sahut yang lain. "Orang di belakangnya." Nama Pak Dharma tak berani disebut lantang. "Kita cari celahnya," ujar seorang pria berambut licin. "Semua orang punya masa lalu." Malam itu Raka pulang ke rumah kecil Pak Dharma. Ia membantu memasak, membersihkan. Hening di antara mereka terasa nyaman. "Kamu siap?" tanya Pak Dharma tiba-tiba. "Siap apa, Pak?" "Siap diperiksa," jawabnya tenang. "Saat kamu naik, orang akan mencari alasan untuk menjatuhkanmu." Raka mengangguk. "Saya nggak punya apa-apa untuk disembunyikan." Pak Dharma menatapnya lama. Justru itu yang sering dipelintir. Keesokan harinya, bisik-bisik dimulai. Raka dipanggil ke HR. "Ada laporan," kata staf HR dingin, "tentang latar belakangmu." Raka duduk kaku. "Kamu pernah tinggal di jalanan?" "Iya." "Kamu pernah bekerja tanpa kontrak?" "Iya." "Kamu pernah terlibat perkelahian?" Raka terdiam. Ingatannya melayang, malam ketika ia dipukuli preman dan membela diri. "Saya membela diri." HR menutup map. "Kami akan investigasi." Berita itu menyebar, tatapan pun berubah lagi. Kali ini bukan meremehkan, tapi mencurigai. "Katanya mantan gelandangan. Hati-hati, jangan dekat-dekat." Raka mendengarnya, setiap kata seperti pisau kecil. Sore hari sebuah kejadian terjadi. Dokumen penting di ruang arsip hilang, dan nama yang pertama disebut, Raka. "Dia yang terakhir di sana," kata seseorang. Raka dipanggil ke ruang rapat, kali ini tanpa Pak Dharma. "Kamu ambil dokumen itu?" tanya direktur interim. "Tidak, Pak. Bukti mengarah ke kamu." Raka menelan ludah. "Saya bersumpah." Hening, lalu satu suara menyela. "Kita tidak bisa percaya orang dengan latar belakang seperti itu." Kata-kata itu lebih menyakitkan dari hinaan manapun, karena kali ini ia hampir mempercayainya. Raka keluar dengan kepala tertunduk, tangannya gemetar. Ia kembali menjadi Raka yang dulu, sendirian, disudutkan. Malamnya ia duduk di teras, hujan rintik turun. "Saya gagal, Pak," katanya pelan saat Pak Dharma duduk di sampingnya. Pak Dharma menggeleng. "Belum." Ia mengeluarkan ponsel, menekan satu rekaman. Suara terdengar jelas, percakapan rahasia. Nama Raka disebut sebagai kambing hitam. "Kamu diuji lagi," kata Pak Dharma, "bukan dari mereka, tapi dari dirimu sendiri." Raka menatap ponsel itu, dadanya sesak. "Kenapa mereka segitu bencinya, Pak?" Pak Dharma menatap hujan. "Karena kamu cermin, dan orang paling benci melihat keburukan mereka sendiri." Keesokan paginya, rapat besar digelar, semua dikumpulkan. Pak Dharma masuk. "Ada yang ingin menjadikan Raka tersangka, tapi lupa satu hal, aku tidak pernah datang tanpa bukti." Rekaman diputar, wajah-wajah pucat, kepala tertunduk. "Satu demi satu," lanjut Pak Dharma, "akan keluar dari gedung ini." Ia menoleh ke Raka. "Dan kamu?" Raka menahan nafas. "Akan memimpin tim yang membersihkan semuanya." Ruangan gempar.
Di titik itu, Raka sadar takdir benar-benar telah membalas. Namun pembalasan terberat belum datang. Ruang rapat itu sunyi setelah pengumuman Pak Dharma. Kata-kata, "Kamu akan memimpin tim," masih menggema di kepala Raka. Beberapa orang menunduk, yang lain menatapnya dengan mata penuh kebencian yang tak lagi disembunyikan. Raka berdiri kaku, tangannya dingin. Ia bukan takut, ia bingung. Ia keluar dari ruangan, diikuti bisik-bisik yang kini berbeda nadanya. Dia sekarang bos. Gila, hidup bisa secepat itu berubah. Pasti dia bakal balas dendam. Kata terakhir itu menempel seperti racun. Di ruang kerjanya yang sederhana namun rapi, Raka duduk menatap meja kosong. Kartu nama di depannya bertuliskan jabatannya. Ia menyentuhnya pelan, seolah memastikan ini nyata. Pintu diketuk. Masuklah supervisor gudang yang dulu memecatnya. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. "Raka, saya cuma mau minta satu hal." Raka berdiri, dadanya berdegup. "Saya salah," lanjut pria itu. "Saya mohon, jangan hancurkan hidup saya." Kata-kata itu menusuk. Raka teringat hari hujan itu. Diusir tanpa ampun, dituduh ceroboh, dihina di depan semua orang. Ia bisa membalas sekarang. Satu tanda tangan, satu kalimat. Dan pria itu akan jatuh lebih rendah dari dirinya dulu. Raka menutup mata. Tangannya mengepal. "Keluar," katanya singkat. Pria itu pergi tergesa, nyaris berlari. Raka duduk lagi. Nafasnya berat. Balas dendam terasa mudah, terasa adil. Namun ada suara lain di dalam kepalanya. Suara Pak Dharma. Mereka lupa menghargai manusia. Malam itu Raka menemui Pak Dharma. "Saya nggak tahu harus jadi orang seperti apa sekarang, Pak," katanya jujur. "Kalau saya keras, saya takut berubah jadi mereka." Pak Dharma menatapnya lama. "Kekuasaan tidak mengubah orang," katanya tenang. "Ia hanya memperlihatkan siapa kamu sebenarnya." Keesokan harinya, Raka memimpin rapat pertamanya. Suasana tegang, semua menunggu. Apakah ia akan kejam? "Aku bukan di sini untuk membalas dendam," kata Raka tegas. "Aku di sini untuk memperbaiki sistem." Ia menghentikan pemecatan massal. Ia membuka jalur pengaduan. Ia memperbaiki SOP gudang. Beberapa orang terkejut, sebagian kecewa, karena mereka berharap pertunjukan balas dendam. Namun tidak semua senang. Sore itu sebuah amplop coklat diletakkan di mejanya. Di dalamnya, foto lama Raka. Saat ia tidur di bawah jembatan. Saat wajahnya bebam. Sebuah pesan tertulis rapi. "Orang sepertimu tak pantas duduk di kursi itu." Raka gemetar. Napasnya tercekak. Ini bukan lagi permainan kantor. Ini serangan pribadi. Malamnya ia berdiri sendirian di depan gedung. Lampu-lampu menyala. Kota berisik. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Bersih, rapi, berkuasa. Namun di balik itu, masih ada Raka yang dulu. Ia menoleh saat Pak Dharma datang. "Mereka nggak akan berhenti," kata Raka pelan. Pak Dharma mengangguk. "Karena kamu tidak membalas seperti yang mereka mau." "Lalu saya harus bagaimana?" Pak Dharma menyenyum tipis. "Buat mereka kalah, tanpa kamu menjadi kejam." Keesokan paginya, Raka memanggil seluruh manajemen. Ia berdiri tegak. Ada satu keputusan terakhir, yang akan menentukan siapa yang masih pantas berada di sini. Semua menahan napas. Raka membuka map di tangannya. Nama-nama tercantum, bukti lengkap. Ia menatap ruangan itu satu persatu. Dan saat itu, semua orang sadar, Raka bukan lagi korban. Dan pembalasan yang paling menyakitkan adalah keadilan yang tak bisa mereka hindari. Ruang rapat dipenuhi nafas yang tertahan. Nama-nama di map coklat itu seakan memiliki berat sendiri. Raka berdiri di ujung meja panjang, menatap satu persatu wajah yang dulu tak pernah menatapnya sebagai manusia. Ia membuka map itu perlahan. "Keputusan ini," kata Raka dengan suara tenang namun tegas, "bukan tentang masa lalu saya, tapi tentang masa depan perusahaan ini." Satu persatu bukti dipaparkan, rekaman, dokumen, alur suap, manipulasi laporan, penyalahgunaan wewenang. Tak ada teriakan, tak ada drama, hanya fakta yang telanjang. "Nama pertama," kata Raka. Seorang manajer berdiri gemetar. "Diberhentikan, proses hukum berjalan."
Kursi berderit, wajah pucat. Nama kedua, ketiga, keempat. Setiap nama seperti palu hakim. Namun ketika sampai pada nama supervisor gudang, orang yang paling kejam padanya, Raka berhenti. Ruangan senyap. Semua menunggu. Untukmu, kata Raka akhirnya, aku tidak akan menghancurkan hidupmu. Beberapa orang terkejut. Kamu akan dipindahkan, turun jabatan, gaji dipotong, dan mengikuti pelatihan etika kerja selama setahun. Supervisor itu menunduk, air mata jatuh. Terima kasih, Raka. Raka mengangguk singkat. Jangan ucapkan terima kasih padaku, katanya. Ucapkan pada hidup yang masih memberimu kesempatan. Rapat berakhir, gedung itu terasa lebih sunyi, namun bersih. Satu persatu orang keluar, membawa penyesalan masing-masing. Di luar, Raka berdiri menatap langit. Ia menarik nafas panjang, beban di dadanya perlahan mengendur. Pak Dharma berdiri di sampingnya. Kamu memilih jalan yang lebih berat, katanya. Raka mengangguk singkat, tapi lebih benar. Pak Dharma mengangguk. Itulah bedanya orang kuat dan orang kejam. Beberapa bulan berlalu, gudang kini tertata rapi, sistem berubah, orang-orang bekerja tanpa takut dihina. Raka sering turun langsung, menyapa satpam, OB, pekerja gudang. Ia mendengarkan. Suatu sore, ia melihat seorang pria berdiri ragu di depan gedung. Pakaian lusuh, mata penuh harap. Raka menghampiri. Mau melamar kerja? Tanyanya lembut. Pria itu mengangguk gugup. Raka menyenyum singkat. Masuk, kita bicara. Dari lantai atas, Pak Dharma memperhatikan. Senyum kecil terukir di wajahnya. Takdir memang membalas, namun bukan dengan kekejaman, melainkan dengan kesempatan kedua. Dan bagi Raka, itulah kemenangan sejati. Hidup tidak pernah salah menilai, yang sering salah adalah manusia dalam memandang sesamanya. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena penampilannya, karena takdir bisa membalikan keadaan, dan saat itu hanya hati yang menentukan apakah kita pantas mendapat ampunan. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar lebih banyak orang di luar sana mendapat pengingat bahwa kemanusiaan selalu lebih tinggi dari jabatan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.